Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Nur Hasanuri dari SMP Negeri 1 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, pada kesempatan berbahagia ini akan saya sampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Apa sih pendidikan yang memerdekakan itu? Dan apa sih belajar yang merdeka itu? Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama akan kita bahas tentang pendidikan yang merdeka. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pendidikan itu merupakan peradaban yang dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Kemudian berikutnya, pendidikan itu hanya bisa menuntun atau pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kalau diibaratkan seorang petani, kita sebagai seorang pendidik itu hanya bisa memberi motivasi, memberi pupuk, memberi perawatan. Kita tidak bisa merubah jagung menjadi padi. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun. Kemudian berikutnya, pendidikan yang baik itu harus dipandu oleh teori atau pengetahuan tentang pendidikan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak bersandar subjektif atau rabaan saja. Kemudian menurut Pak Menteri Nadiem, kata merdeka belajar itu paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan dengan merdeka belajar, filosofi perubahan akan terjadi. Kemudian filsafat yang kita anut yaitu filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan dan kemandirian. Selanjutnya kita bahas tentang merdeka belajar. Merdeka belajar itu bisa terjadi pada peserta didik, bisa pada guru, bisa pada kepala sekolah. Yang pertama akan kita bahas tentang peserta didik. Dengan merdeka belajar, peserta didik bisa menentukan bagaimana cara belajarnya. Kemudian bisa menentukan tujuan belajarnya. Kemudian bebas memilih media belajarnya. Belajar bisa di mana saja. Bebas berekspresi dan berpendapat. Bisa berinovasi, berkreasi, aktif, tentunya berkolaborasi. Bisa menentukan model pembelajaran yang paling cocok bagi dia. Bisa menentukan model penilaiannya. Artinya bisa juga dilakukan penilaian dengan sesama teman. Ya. Kemudian bagi guru, merdeka belajar itu dapat menentukan sendiri apa saja cara mengajar yang terbaik untuk anak didiknya. Kemudian dapat secara merdeka untuk memilih elemen-elemen dari kurikulum yang terbaik. Kemudian dapat membuat perangkat sesuai dengan keperluannya. Ini sudah kita mulai, sudah disampaikan oleh Pak Menteri tentang perangkat, contohnya RPP hanya cukup
1 lembar. Tentunya dibarengi dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi kita merdeka. Kemudian bagi kepala sekolah, tentunya ini sangat memegang peran penting. Kepala sekolah itu harus merdeka belajar. Contohnya seperti kemerdekaan untuk mengelola anggaran secara mandiri. Jadi anggaran itu bisa merdeka untuk kepala sekolah. Kemudian ini yang terpenting, berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tapi yang terbatas oleh tuntutan kodrat alam menuju ke arah kebudayaan. Kemudian belajar bukan untuk dapat dinilai yang tinggi dalam rapotnya atau ijazahnya, tetapi belajar adalah untuk meraih perubahan ke arah yang positif untuk mengembangkan pemikiran sesuai dengan kodratnya. Merdeka belajar adalah pembelajaran yang membahagiakan untuk guru, siswa, orang tua, dan semua stakeholder yang terkait dengan dunia pendidikan. Merdeka. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan program pemerintah tentang pendidikan yang merdeka ini akan segera terrealisasi. Mudah-mudahan kita semua bisa merubah mindset kita untuk merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.